Sudah sejak zaman dahulu terkenal bahwa hewan-hewan yang mati ngurak itu adalah mati sendiri di alam. Entah karena bertarung kemudian mati, entah karena sakit kemudian mati, entah karena tua kemudian mati. Hewan apapun itu, ya yang terkenal itu rusa, contohnya kijang ya, kemudian harimau, beruang ya. Kalau singa nggak ada ya, di Indonesia ini singa nggak ada. Kalau harimau masih ada, harimau Jawa ada, harimau Sumatera ada. Ada pengalaman lucu Mbak Wira ketika di Kalimantan itu ada salah satu teman bekerja ya di sawit. Mbak Wira pernah bekerja di sawit. Itu takut katanya dikejar harimau. Padahal di Kalimantan tuh harusnya nggak ada harimau. Tapi apapun itu ya, hewan-hewan yang mati ngurah atau mati dengan sendirinya di alam memang dipercaya, dikenal memiliki manfaat yang istimewa apabila kemudian dijadikan sebagai azimah bagi manusia. Nah, termasuk klien kita kali ini, yaitu klien nomor 1172. Seperti apa keistimewaannya? Mari kita kupas bersama-sama. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini, hari Kamis ya, 9 Mei 2024 jam 22 petang, kita sedang melayani klien nomor 1172. Beliau menerawangkan sebuah kuku yang katanya adalah kuku harimau. Untuk kuku seperti ini bisa dari harimau, bisa dari beruang ya. Kalau hewan-hewan endemik lokal Indonesia ya itu harimau, beruang. Kalau singa nggak ada ya. Makanya kalau ada konten dukun yang ngaku-ngaku katanya dikejar singa ya, lihat dulu ya. Kalau di Afrika sana mungkin ada, kok di Indonesia nggak ada ya. Kalau tapir malah ada, badak malah ada, beruang ada ya. Baik, benda ini ya seperti biasa Mbak Wira tidak tahu belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang beritual siapa. Terus terang Mbak Wira tidak mencari tahu tentang hal itu. Kenapa? Supaya hasil terawangan itu tetap objektif. Nah, benda ini ya Mbak Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama metode vibrasi energi. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena adanya tuah dalam suatu benda itu muncul dari kandungan energi yang ada pada benda tersebut. Mbah, ada nggak benda bertuah yang tidak mengandung energi? Ada, tapi sedikit sekali atau minoritas. Mayoritas benda itu adanya bertuah karena adanya kandungan energi dari benda tersebut. Nah, energi yang ada dalam suatu benda itu bermacam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang namanya energi alam, yaitu energi yang berasal dari alam. Ada yang namanya energi manusia, yaitu energi dari praktisi yang merituali benda tersebut. Ada juga yang namanya energi dari entitas astral, biasanya dari khodam yang memberikan manfaat atau tuah atau benefit bagi pemiliknya atau penggunanya. Jadi ya kita tahu bahwa energi ini pun bermacam-macam. Nah, energi ini penting ya untuk kita ketahui. Kenapa? Karena untuk membedakan atau mengklasifikasikan mana benda yang bertuah dan mana yang tidak bertuah itu kelihatan jelas dari kandungan energi yang terpancar dari benda tersebut. Nah, untuk benda dari klien nomor 1172 ini mengandung energi. Mbak Wira merasakan ada energi alam yang kuat dari benda ini. Ya, ada energi alam yang kuat. Nah, energi alam sendiri itu ada dua macam. Bisa masuk ke dalam suatu benda dengan sendirinya, dengan otomatis, seperti yang Mbak Wira bahas di awal ya, yaitu pada hewan-hewan yang mati ngurak ya. Itu memang seringkali mengandung energi alam yang bagus. Entah seperti apa mekanisme alam membuat mereka mati. Ya, macam-macam. Ada yang bertarung, ada yang sakit, ada yang karena tua, wallahu alam. Itu adalah rahasia semesta. Namun, kita sebagai manusia ya memiliki kemampuan untuk memanfaatkan benda-benda yang ada di alam itu untuk kebaikan kita. Bagaimana mekanisme terbentuknya? Wallahu alam. Tapi kita punya kemampuan untuk memaksimalkan menggunakan ya potensi yang ada pada benda-benda yang dihasilkan oleh alam itu. Nah, termasuk benda ini pun mengandung energi alam. Yang kedua, energi alam itu bisa masuk ke dalam benda disengaja dengan diolah oleh praktisi supranatural.
walaupun diolah tetap namanya energi alam. Banyak ilmu yang bisa digunakan untuk mengolah atau memanipulasi energi alam agar masuk ke dalam suatu benda. Contohnya kalau yang Mbak Wira miliki ada Aji Coroko Sungsang, ya, kemudian ada mantra langit, ya, ilmu kasepuan Jawa, itu semua bisa digunakan untuk memanipulasi energi alam. Nah, kalau untuk benda pada klan 1172 ini, kalau menurut Mbak Wira ya, energi alamnya itu alami. Jadi tidak ada campur tangan manusia. Itu kalau menurut Mbak Wira ya. Jadi memang secara bahan dia sudah mengandung energi alam secara otomatis. Dan ketika Mbak Wira rasakan, itu rasanya merinding. Ya, rasanya merinding dan tarikannya itu kuat. Ini menjadi tanda bahwa benda ini memiliki sifat sihir yang kuat, ya. Kalau dibawa, maka otomatis energi yang ada pada benda ini itu mengalir ke penggunanya, mengalir kepada si pembawa benda atau mengalir kepada si pengguna benda. Sifatnya yaitu sihir. Lebih ke arah apa sihir ini? Bergantung pada si niat si penggunanya. Kalau mau digunakan untuk proteksi, bisa. Mau digunakan untuk kewibawaan, bisa. Mau digunakan untuk penundukan, menundukkan, membuat orang lain nurut, bisa. Mau digunakan untuk healing atau penyembuhan atau pengobatan, bisa. Jadi bisa dibawa ke arah kemanapun. Tapi lebih ke arah proteksi, penundukan, kemudian kewibawaan, apalagi healing, pengobatan, itu bisa. Tapi kalau lebih ke arah kerejekian, pengasihan, itu enggak. Ya, arahnya itu lebih ke arah kejadukan. Dan memang ini bagus ya, secara kualitas energi bagus. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 90. Dan ini aktif, artinya siap dipakai, siap digunakan. Apakah, ini ada pertanyaan khusus ya dari klien, Mbak, apakah ada nama ya dari energi itu atau nama dari andekan ada khodam, apakah ada namanya? Jawabannya tidak ada. Lalu bagaimana Mbak cara berkomunikasi dengannya? Energi tidak usah diajak berkomunikasi. Asalkan Anda gunakan benda yang mengandung energi itu, maka otomatis energi itu akan menyelimuti diri Anda. Jadi energi itu mengalir secara konduksi. Ketika bendanya dipegang, maka otomatis energinya akan mengalir dan siap memberikan manfaat bagi Anda. Seperti itulah enaknya kalau kita bermain ya di benda-benda yang mengandung energi alam, ya. Guru Mbak Wira sendiri juga ahli ya dalam membuat benda-benda bertuah dari energi. Ya, memang itu adalah spesifikasi beliau atau spesialisasi beliau. Kalau Mbak Wira sendiri gimana? Bisa nggak membuat benda-benda bertuah dari energi alam? Bisa ya. Itulah kenapa azimat-azimat buatan Mbak Wira itu selalu mengandung 3 hal, selalu mengandung 3 unsur ya, 3 unsur utama sumber tuah, yaitu ada portal, kemudian ada energi, dan ada khodam sekaligus. Kalau Mbak Wira sukanya main di khodam supaya apa? Bisa diajak interaksi dan dialog. Tapi kalau untuk benda dari klan 1172 ini energi alam, nggak ada khodamnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, akan Mbak Wira lanjutkan untuk yang kedua, yaitu energi manusia. Yang namanya manusia ini punya beragam metode untuk memasukkan energinya ke dalam suatu benda. Ya, nanti kalau energi manusia ini masuk ke dalam benda, namanya tulpa. Nah, tulpa itu bertuah. Untuk benda 1172 ini tidak mengandung tulpa. Jadi memang Mbak Wira hanya menemukan energi alam murni dalam benda ini tanpa merasakan ada energi manusianya. Kemudian yang ketiga yaitu energi dari entitas astral. Entitas astral yang dimaksud di sini tentu adalah khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian agar mau patuh loyal ya, melaksanakan, membantu kita menjalankan apa yang kita perintahkan demi kebaikan diri kita. Ingat, khodam itu ada demi kebaikan diri kita. Apabila Anda, mohon maaf, punya benda bertuah, punya keris, punya tombak, punya tembang liring, punya pusaka apapun, kemudian kok tidak membawa kebaikan bagi diri Anda, ya mohon maaf, mending dibuang aja. Ngapain Anda nyimpan benda-benda seperti itu tapi tidak memberi manfaat apa-apa kepada diri Anda? Nanti ya dalam video ini akan Mbak Wira cantumkan ya beberapa screenshot percakapan Mbak Wira dengan beberapa klien yang mengaku punya banyak pusaka tapi tidak membawa manfaat kebaikan. Nanti di belakang. Kita lanjut dulu. Jadi secara khodam, secara entitas astral, benda ini nggak mengandung khodam. Mbak Wira udah cek dari tadi pagi ya, ini terawangan masuk jam 11 ya.
Jadi Mbak Wira cek nggak ada entitas astralnya, sehingga Mbak Wira bisa menyimpulkan bahwa benda ini mengandung tuah. Namun tuahnya berasal dari energi alam yang terkandung dalam benda ini. Nah, untuk lebih memvalidkan hasil terawangan Mbak Wira menggunakan metode berikutnya, namanya metode visualisasi. Di sini Mbak Wira mencari tanda-tanda visual atau tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda kehadiran entitas astral dalam benda bertuah. Ternyata setelah Mbak Wira ublek-ublek sana sini begitu ya, Mbak Wira tidak menemukan manifestasi apapun, sehingga Mbak Wira yakin bahwa memang benda ini tidak berkodam. Kemudian Mbak Wira periksa lagi dengan metode yang namanya injeksi energi. Dengan metode ini Mbak Wira berusaha ya menembakkan energi dengan niat memancing atau menarik paksa entitas apapun yang bersembunyi dalam benda ini, sehingga entitas tersebut mau menampakkan diri. Jadi mau menyeberang ke dimensi manusia sehingga mudah untuk diamati. Nah, ternyata setelah Mbak Wira injek dengan energi beberapa kali, Mbak Wira tidak mendapatkan feedback, sehingga Mbak Wira yakin kesimpulannya bahwa benda ini tidak berkodam, namun tetap bertuah. Dari mana tuah itu asalnya? Dari kandungan energi yang bagus yang ada pada benda ini. Sekian untuk hasil terawangannya. Ada pertanyaan khusus dari klien, Mbah, bagaimana cara merawatnya? Untuk energi alam tidak perlu dirawat ya cukup dipakai saja. Kalau Anda mau memberikan vibrasi positif bagi alam atau bagi energi yang ada pada benda ini, bisa Anda bakarkan wewangian, bisa dupa, bisa buhur. Itu vibrasi energinya bagus ya untuk merawat benda-benda seperti ini. Namun kalau Mbak Wira ya lebih suka biasa saja ya. Kalau misalnya mau dibakarkan ya dibakarkan, kalau enggak juga enggak masalah. Yang penting kalau bagi Mbak Wira azimat itu manfaatnya, bukan betapa ribetnya gitu ya. Nah, ini hasil terawangannya selesai. Untuk ini ke belakang adalah beberapa pengalaman unik yang Mbak Wira jumpai, yang Mbak Wira temui dari klien-klien Mbak Wira. Ini selesai ya hasil terawangannya ya. Kita lanjut. Ada beberapa hal yang ingin Mbak Wira tekankan pada Bapak Ibu semua. Yang pertama, benda bertuah itu adalah benda yang memberikan manfaat bagi kita, bukan memberikan kerepotan atau bukan memberikan masalah bagi kita. Contoh, ada screenshot percakapan berikut nanti akan ditampilkan oleh admin. Intinya, ada seseorang yang menghubungi Mbak Wira. Dia minta tolong tembang liringnya di Terawang. Ya, minta tolong tembang liringnya di Terawang. Mbak Wira tunjukkan ini ongkosnya. Beliau menjawab, aduh Mbah, mohon maaf saya nggak punya uang. Itu kasus pertama. Kasus berikutnya, ada seorang wanita ya, namanya nanti tertera dalam screenshot percakapan. Beliau mengatakan begini, Mbah, saya sudah ke beberapa dukun menemui bahwa katanya di dalam tubuh saya ini ada kerisnya. Ya, ada kerisnya. Ini saya minta kejelasan ke Mbak Wira. Bener nggak kalau ada keris di dalam tubuh saya? Ini aneh juga ini ya. Di tubuhnya ada keris katanya. Oleh kalau di tubuhnya ada keris ini gimana? Ditelan apa gimana? Ini yang Mbak Wira bingung. Kemudian Mbak Wira tunjukkan ini ongkosnya kalau mau di Terawang. Beliau menjawab, katanya lagi-lagi nggak punya uang. Kemudian ada satu kalimat yang tidak mengenakan itu seperti ini, Mbah, saya akan bayar nanti kalau punya uang. Tapi sekarang buat ngetes, Mbah. Ya, buat ngetes. Terawangan Mbak Wira bener nggak buat ngetes? Coba dong di Terawang dulu saya ini seperti apa. Ini adalah pertanyaan yang kalau Mbak Wira kurang ajar ya. Kalau Anda nggak mau bayar ya sudah nggak apa-apa, tapi nggak usah ngetes ya. Kalau Anda nggak percaya dengan kualitas terawangan Mbak Wira, ya cukup nggak usah nerawang. Itu aja selesai, simpel. Nah, kalau nggak percaya kemudian minta di Terawang dengan alibi ngetes, ini kan setelah kemudian nanti di Terawang kabur biasanya, karena udah dari awal dia ngomong nggak punya uang. Jadi gini Bapak Ibu, poin pentingnya adalah apabila Anda memang punya keris, punya tombak, punya kol buntat, punya semar mesem, punya cacing kanil, punya watu combong, punya tembang liring, atau punya apapun itu yang kata orang adalah benda bertuah, wesi kuning misalnya, keris, apapun itulah. Kalau memang katanya orang bertuah, maka mestinya urusan harta, tahta, dan wanita Anda itu udah beres. Mestinya. Ya. Ada juga orang yang bertanya seperti ini ke Mbak Wira, Mbah, kalau Mbak Wira tujuan azimat sekarang udah punya aset apa? Udah punya supercar apa belum? Katanya begitu.
Ya, Anda perlu tahu bahwa tidak semua orang itu suka membeli supercar. Pajaknya gila, mahalnya luar biasa. Kalau Mbak Wira lebih suka mengumpulkan aset pada tanah dan rumah. Jadi ketika Mbak Wira jawab, saya nggak punya supercar, kabur dia. Nggak percaya dengan kualitas Mbak Wira. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda ingin tahu bagaimana kualitas orang-orang ya yang telah menggunakan Azimat Mbak Wira, silahkan meluncur ke Instagramnya Mbak Wira. Di sorotan itu ada mulai dari ASEAN, kerezekian, penglaris dagangan, kejayaan karir, proteksi, healing, pengobatan, pahit lidah, ada semua di situ bisa Anda lihat. Jadi sekali lagi Mbak Wira tekankan bahwa kalau memang Anda punya benda bertuah, mestinya urusan harta, tahta dan wanita beres. Sebagaimana orang yang memiliki kuku macan ini urusan proteksinya beres. Proteksi itu bisa dibawa ke arah karir, bisa digunakan untuk melindungi tempat usaha, nggak proteksi itu. Jadi urusan harta tahta wanita beres. Kalau urusan harta aja nggak beres, mohon maaf, Terawangan nggak punya uang, sia-sia Anda punya tembang liring, buang aja udah. Nah, terus katanya di badannya ada keris, ya bayar Terawangan 300.000 nggak kuat, udah buang aja keris itu, nggak penting, nggak guna. Mending Anda fokus bagaimana meningkatkan potensi diri sehingga uang Anda melimpah. Itu kalau menurut Mbak Wira lebih penting dan lebih manfaat. Jelas ya ini ya. Nanti screenshot ada pada video, silahkan bisa Anda baca sendiri betul nggak yang disampaikan Mbak Wira. Kemudian ada lagi ini adalah dari klien Mbak Wira. Beliau mengatakan seperti ini, Mbah, saya sudah banyak menggunakan Azimat. Dulu sering membeli Azimat yang murah-murah, tapi malah repot. Ya repot kenapa? Karena khawatir, dibuat khawatir. Ini perawatannya udah betul apa masih salah, afirmasinya udah betul apa salah, kemudian perawatannya udah betul apa salah, dibuat repot seperti itu. Sehingga ketika kemudian ada masalah, ya tuanya nggak jalan akibat kebanyakan was-was. Nah, beda jauh dengan Azimat buatan Mbak Wira. Ya, anti ribet, anti ruwet, simple, tanpa pantangan, tanpa perawatan. Cukup dibawa tuahnya jalan. Nah, ini ada semua dalam testimoni, nanti bisa Anda baca. Jadi kalau memang itu adalah Azimat, benda bertuah, maka mestinya membawa kebaikan bagi penggunanya. Jangan sampai Anda punya Azimat, punya benda bertuah, bukannya malah membawa kebaikan, malah bikin hidup Anda lebih ruwet. Nah, ini yang perlu ya pemikiran yang jernih. Makanya semboyannya Mbak Wira itu apa? Salam cerdas bersupranatural. Karena memang bersupranatural itu gitu cerdas. Kalau Anda nggak cerdas main supranatural, tetap nggak akan jadi apa-apa. Satu hal yang Mbak Wira inget banget dari klien Mbak Wira yang VIP, beliau adalah seorang eksportir besar ya ke luar negeri, ngirim produk-produk dari Indonesia ke luar negeri, eksportir ya. Beliau mengatakan bahwa kalau mau kaya itu harus pinter. Ya, orang yang kaya itu semua pinter, nggak ada yang bodoh. Nah, itu kemudian kalimat itu diulangi lagi oleh gurunya Mbak Wira. Gurunya Mbak Wira itu importir. Dia membeli produk dari luar negeri kemudian dijual ya dalam partai besar di Indonesia. Itu juga begitu sama. Bisnis itu luar biasa mumet. Ya, impor itu gimana caranya mencari supplier yang amanah. Kemudian masuk ke Indonesia itu shippingnya juga sering bermasalah. Kemudian belum lagi masalah bea cukai ya, kita tahu ya akhir-akhir ini berita bea cukai itu seperti apa. Itu kalau nggak cerdas habis sudah habis. Pengusaha itu harus cerdas, harus pinter. Kenapa? Karena kalau dia tolol gitu kata guru saya itu. Karena kalau dia tolol nggak jadi usahanya itu, bangkrut. Makanya saya nggak percaya kalau ada pengusaha itu tolol. Pengusaha itu pasti pinter-pinter. Saya rasakan, saya renung-renungkan betul juga. Kebanyakan orang-orang yang datang mencari Azimat adalah pengusaha. Kalau bagi Mbak Wira ya pengusaha. Klien VIP itu pengusaha-pengusaha besar dan mereka itu cerdasnya luar biasa. Dengan materi itu ya dikasih clue dikit udah paham. Beda dengan, mohon maaf, Mbak Wira sempat juga membuka paket hemat 499, jadi 500 ribuan Azimat itu yang datang mohon maaf enggak karu-karuan. Dijelaskan susah, diterangkan susah, banyak pertanyaan, seringkali tuah jalan nggak bisa merasakan. Beda dengan klien-klien VIP. Klien-klien VIP itu ya ini salah satunya yang testimoninya tadi Anda baca ya, itu adalah contoh pengalaman klien testimoni. Jadi mudah banget untuk diajak maju karena memang mereka cerdas. Maka dari itu ayo kita cerdas bersupranatural,
sekali lagi Mbak Wira tekankan, jangan sampai azimat yang Anda miliki ya membawa dampak buruk bagi diri Anda, karena harus membawa dampak positif, harus membawa dampak yang baik. Kalau nggak membawa dampak yang baik, kalau nggak membawa dampak yang positif, buang aja, nggak usah disimpan. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam cerdas bersupranatural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket ya tidak. Paket ya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000? Apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000? Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang grundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya azimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkhodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkhodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah, gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000, mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek azimat itu gratisan gitu? Mbak, ini ada khodamnya apa enggak Mbah? Kalau ada khodamnya saya mau transfer Mbah untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkhodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkhodam, oh ya udah Mbah kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah, gitu Bapak Ibu ya.